Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ika Sukmawati beserta Ibu Karunia Gali Permahdani dan teman-teman kelas 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus kami dengan judul artikel Identification of Immune Cells and mRNA Associated with Prognosis of Gastric Cancer. Dengan anggota kelompok 9 yaitu Anita Susilowati, Linda Apriliani, dan saya sendiri Ani Sufania. Baik, yang selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu bibliografi. Mengenai bibliografi dari artikel kami bisa teman-teman lihat di dalam layar. Yang selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan. Sudah banyak studi eksperimental dan teoritis menunjukkan bahwa sebagian besar tumor padat terkait dengan infiltrasi imun. Respon imun dalam kanker kolorektal dikaitkan dengan invasi metastasis dini dan kelangsungan hidup. Namun peran dan jenis sel imun infiltrasi tumor dalam prognosis kanker lambung belum diketahui. Identifikasi sel imun yang terkait dengan prognosis tumor dan target terapi terkait imun baru pada kanker lambung adalah suatu kebutuhan mendesak yang perlu dipelajari untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Linda. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah urgensi. Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk mengukur sel imun penyusup tumor di seluruh tubuh manusia jaringan normal dan tumor berdasarkan metode SSGSEA dan untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan prognosis sel imun. Next, Mbak. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini itu menghubungkan kanker lambung dengan sel imun berdasarkan data RNA-seq dari stomach adenocarcinoma atau STAD dan profil ekspresi gen GSE84437, di mana 24 sel imun infiltrasi tumor dikuantifikasi dengan analisis pengayaan kumpulan gen sampel tunggal. Adapun perincian dari metode penelitian ini yaitu pengumpulan data, peneliti mengunduh data ekspresi gen, mutasi somatik data, dan data klinis adenokarsinoma lambung atau STAD dari database Cancer Genome Atlas yaitu TCGA oleh TCGA BioLinks dan paket MAFTools. Kemudian yang kedua ada pemrosesan data dan kuantifikasi sel imun. Yang ketiga ada analisis kelangsungan hidup. Keempat, identifikasi dan validasi gen hubungan. Yang kelima, ada penilaian beban mutasi tumor. Keenam, perbedaan tumor dan jaringan normal. Kemudian yang terakhir ada anotasi fungsional gen hubungan jumlah gen. Kemudian identifikasi topik kajian biologi sel yang relevan dengan topik artikel pada artikel ini yaitu ada pada kajian mengenai komunikasi sel, yang mana adanya keterkaitan dengan kajian komunikasi sel tersebut bentuk dari aplikasi biologi sel dalam memahami sel-sel yang tergolong pada sistem-sistem dalam tubuh. Salah satunya pada topik sistem imun yang mana di dalam tubuh manusia dapat dijumpai antigen yang bisa mengganggu dan seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Oleh sebab itu, dalam tubuh manusia terdapat sistem pertahanan tubuh atau sistem imun yang berguna untuk melindungi tubuh dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Respon imun melibatkan aktivasi sel B yang mana nantinya menghasilkan antibodi. Antigen yang diikat oleh antibodi akan diuraikan dan dikeluarkan dari tubuh melalui aliran darah. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anita. Mbak Anita, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Linda. Selanjutnya yaitu sistem imun dapat mendeteksi pada saat sel kanker yang termasuk benda asing atau antigen dalam tubuh manusia. Sistem imun mendeteksi sel kanker dengan cara mengenali antigen pada permukaan sel tersebut. Dalam hal ini, komponen dari sistem imun yang memiliki reseptor tepat akan dapat mendeteksi sel kanker tersebut sehingga reseptor dari sel imun dengan sel kanker dapat berikatan seperti reaksi lock and key. Kemudian dari reseptor sel imun akan memberikan sinyal tersebut kepada sel T helper untuk selanjutnya dibentuk respon pertahanan tubuh
tubuh terhadap sel kanker atau antigen tersebut. Sel T helper akan mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Kedua, aktivasi tersebut memiliki respon yang berbeda terhadap sel kanker tadi, di mana sel B sebagai kekebalan humoral akan menghasilkan antibodi. Sedangkan sel T sitotoksik akan melawan sel kanker secara intraseluler dengan melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi oleh sel kanker tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya respon aktivasi dan pensinyalan, dapat digarisbawahi bahwa proses yang terjadi pada sistem imun melibatkan komunikasi sel. Ringkasan hasil artikel. Hasil artikel tersebut mengidentifikasi bahwa sel TH2, sel T helper, dan sel MAS merupakan sel imun prognostik pada kelompok TCGA dan GEO. Selain itu, SUPV3L1 dan SLC22A17 diidentifikasi sebagai gen HUB yang dapat mempengaruhi infiltrasi sel imun dengan analisis korelasi. Berdasarkan analisis kelangsungan hidup lebih lanjut, membuktikan bahwa gen HUB dan sel imun prognostik berhubungan dengan prognosis kanker lambung. Pada tumor gastrointestinal, gen HUB dan sel imun prognostik juga menemukan perbedaan pada jaringan non-tumor dan tumor. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu ditemukan 3 infiltrasi sel imun yang berhubungan dengan prognosis kanker lambung yang mengidentifikasi 2 gen hubungan. Dari kedua gen kunci tersebut dapat mempengaruhi infiltrasi sel imun, sehingga menghasilkan prognosis pada pasien yang berbeda-beda. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Anis selaku moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.